Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadia Yusra. Saya mahasiswa Universitas Malikus Saleh, Prodi Administrasi Publik, kelas 1A Administrasi Publik. Di sini saya akan membahas mengenai pengawasan atau controlling dalam manajemen. Maka simak video saya. Pengertian pengawasan. Apa sih itu pengawasan atau controlling? Pengawasan atau controlling merupakan salah satu fungsi dalam manajemen. Pengawasan merupakan suatu kegiatan untuk mencocokkan apakah kegiatan operasional di lapangan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan dari organisasi. Jenis-jenis pengawasan. Jenis-jenis pengawasan. Jikalau kita lihat di sini, terdapat 3 jenis pengawasan. Yang pertama ada pengawasan intern dan ekstern, kedua pengawasan preventif dan reprensif, yang ketiga pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan intern dan ekstern. Pengawasan intern dilakukan oleh pihak yang ada di dalam perusahaan, sementara pengawasan ekstern dilakukan oleh pihak yang ada di luar perusahaan. Yang kedua, pengawasan preventif dan reprensif. Pengawasan preventif dilakukan sebelum karyawan menjalankan tugas mereka demi mencegah terjadinya penyelewengan. Sementara pengawasan reprensif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah karyawan selesai menjalankan tugas mereka. Pengawasan ini biasanya dilakukan akhir tahun melalui laporan. Yang ketiga, pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan aktif adalah pengawasan yang dilakukan langsung di tempat karyawan bekerja, sementara pengawasan pasif dilakukan sebaliknya, yaitu berupa bukti penerimaan pengeluaran, bukti surat izin kehadiran, dan lain sebagainya. Fungsi pengawasan dalam manajemen. Fungsi pengawasan dalam manajemen. Beberapa pakar seperti Ernie, Saifullah, dan Maringan mengidentifikasikan fungsi pengawasan dalam manajemen ke dalam poin-poin berikut. Poin pertama, pengawasan berfungsi mengevaluasi target dan pencapaian, apakah sesuai dengan yang diinginkan atau tidak. Dua, pengawasan bisa membantu perusahaan mengambil keputusan dan koreksi terhadap penyimpangan. Yang ketiga, pengawasan berfungsi meningkatkan rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas dan wewenang yang diberikan oleh perusahaan. Fungsi yang keempat, pengawasan berfungsi mencegah adanya penyimpangan, penyelewengan, dan kelalaian karyawan yang bisa merugikan perusahaan. Manfaat pengawasan dalam manajemen. Manfaat pengawasan dalam manajemen. Ada 3 manfaat fungsi pengawasan dalam manajemen, yaitu yang pertama sebagai media perubahan, yang kedua kompleksitas perusahaan, yang ketiga untuk mengantisipasi kesalahan. Tujuan pengawasan dalam manajemen. Tujuan pengawasan. Setidaknya ada 5 tujuan controlling atau pengawasan dalam manajemen. Di antaranya, 1. Untuk mencegah tindakan pemborosan bahan atau penyelewengan terhadap fasilitas perusahaan saat karyawan menjalankan tugas. Yang kedua, memberikan jaminan kualitas agar konsumen puas terhadap produk barang maupun jasa yang dihasilkan. Yang ketiga, memberikan pembinaan kepada karyawan. Keempat, melakukan koordinasi perihal pekerjaan apa saja yang harus dilakukan. Yang kelima, untuk memberikan jaminan pada bos bahwa karyawan yang di bawahnya melaksanakan tugas sesuai kapasitas mereka. Contoh pengawasan dalam manajemen. Contoh pengawasan dalam manajemen. Contohnya seperti melakukan evaluasi apakah target perusahaan berhasil dicapai atau tidak. Evaluasi dilakukan dengan melihat indikator yang telah ditentukan seperti jumlah SDM yang bekerja sama memenuhi target dan dukungan perusahaan agar target terpenuhi. Contoh lainnya, Memberikan solusi ketika ada masalah yang menimpa perusahaan, yang mana masalah tersebut memiliki potensi mengancam tercapainya target perusahaan di kurun waktu itu.
Halo semuanya, perkenalkan nama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi nggak potong. Asal bilang 3 jangan langsung. Oh, jangan ngomong 1, 2, 3. Tidak perlu lama lagi.